Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya adalah Rita Gasagalin dengan NPM 2315001002. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai ini, topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Jadi kita akan saksikan presentasi ini. Pertama, kita akan bahas dulu apa itu topologi jaringan ya. Jadi topologi jaringan ini adalah pengaturan fisik atau logis yang menghubungkan node dalam suatu jaringan. Topologi juga dapat diartikan sebagai abstraksi geometri yang tidak bergantung pada ukuran bentuk atau lokasi. Jadi topologi ini tuh semacam pengaturan fisik yang menghubungkan itu node ini seperti eh, intinya menghubungkan komputer lah. Jadi seperti itu istilahnya. Nah, jadi ada banyak banget macam topologi yang bisa didapat seperti mesh, ring, boost, star, dan tree. Untuk komponen utama topologi itu sendiri ada topologi fisik. Topologi fisik itu biasanya mengacu pada perangkatnya secara fisik yang terhubung dalam jaringan. Jadi lokasi dia di dunia nyata gitu untuk topologi fisik ini. Sementara topologi logis itu mengacu pada bagaimana dia mengalir, terlepas dari lokasi di mana gitu. Jadi bisa aja kalau dia beda ruangan tapi masih satu IP address karena cara dia mengalir, bisa aja dia berbeda gitu waktu di topologi logis ya, gitulah. Jadi sini saya untuk macam contoh topologi saya ada empat di sini. Ya, saya buat contohnya. Pertama itu topologi bus. Untuk topologi bus sendiri itu dia cara kerjanya itu menggunakan satu kabel utama kayak gini, yang kemudian terhubung ke node-node atau jalur komunikasi. Jadi dia terhubung secara langsung gitu di kabel utamanya. Datanya itu dikirim secara satu arah dan setiap pangkat menerima data yang terkirim. Tetapi hanya pangkat tujuan yang akan memprosesnya. Eh, kita langsung aja ke kelebihannya ya. Untuk kelebihan dari topologi bus ini sendiri itu, yang pertama biaya murah karena menggunakan sedikit kabel. Kedua dia simple, jadi mudah diimplementasikan untuk jaringan yang kecil. Terus yang terakhir itu dia tidak membutuhkan perangkat tambahan. Misalnya kayak di sini ada topologi star, ada hub atau ada switch dan lain-lain begitu. Untuk kekurangannya itu ya udah pasti ya, kalau kabel yang utama ini rusak, maka jaringannya otomatis rusak juga. Terus dia ini tidak bisa menampung paket yang banyak, jadi tidak cocok untuk jaringan yang besar. Karena semakin besar jaringannya, semakin lambat karena dia cuma satu kabel ini yang terhubung gitu. Terus kalau misalnya ada kesalahan dalam jaringan tuh, ini satu lagi nih kenapa dia nggak bisa di jaringan yang besar. Kalau dia ada yang salah maka akan sulit untuk mendeteksinya, terutama kalau jaringan semakin besar gitu. Terus di sini ada topologi star sebelah sini. Topologi star itu dia bentuk bintang seperti namanya. Jadi semua pakat itu terhubung ke central hub yang ada di sini. Terus pakat hub ini dia berfungsinya sebagai mengatur lalu lintas jaringan ke pakat-pakat lainnya. Langsung aja kita ke kelebihan dari topologi star ini. Yang pertama itu dia mudah dikonfigurasi dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan. Jika satu perangkat rusak, maka jaringan itu masih bisa berjalan. Beda kayak topologi bus tadi, kalau misalnya yang ini kabel ini rusak, ya otomatis semuanya down gitu. Kalau misalnya perangkat ini rusak, dia masih bisa jalan tetap. Dan apabila kinerjanya lebih baik dibandingin topologi bus ini, karena dia apa namanya ada hub yang mengatur lalu lintasnya gitu. Terus kekurangannya topologi stack ini dia bergantung penuh terhadap hub ini. Jadi kalau hub ini rusak, ya jaringannya otomatis rusak juga. Sama kayak di topologi bus, kalau yang ini rusak, dia rusak juga otomatis. Terus untuk kabelnya itu dia bakal butuh lebih banyak lagi karena kabelnya itu pisah-pisah. Tidak kayak topologi bus ini yang tadi jadi satu gitu. Terus beta itu biayanya pasti lebih mahal karena dia butuh hub atau switch untuk mengatur di tengah-tengah ini. Dan juga kabelnya pasti lebih banyak, jadi udah pasti lebih mahal. Oke, kita langsung ke topologi ring. Topologi ring itu dia bentuk seperti lingkaran seperti ini.
lingkaran tertutup, di mana setiap perangkat terhubung ke dua perangkat lain seperti ini. Data dikirim dalam satu arah atau dua arah, jadi bisa satu putaran ke sini atau dia muter ke sini dan muter ke sini. Terus kita lihat langsung ke kelebihannya. Untuk kelebihannya itu tidak ada tabrakan data karena transmisi searah. Jadi datanya itu tidak bertabrakan, guys. Terus performa jaringan lebih stabil dibandingkan topologi bus tadi. Performa jaringannya dia lebih stabil karena tadi itu apa namanya? Kalau ini kan dia kalau misalnya semakin banyak kan semakin ngelak kan. Kalau ini karena dia terhubung ke lingkaran gitu, jadi dia bisa dari dua arah juga ngambil jaringannya. Terus setiap pangkat memiliki peran aktif dalam mengirim data. Jadi setiap pangkat ini tuh berbeda dengan topologi star, nah, di mana hubnya ini yang berfungsi untuk mengatur traffic. Maka sini setiap pangkat bekerjasama untuk mengatur pengiriman data. Kekurangannya, apabila misalnya yang ini rusak atau yang ini rusak, dia bakal stop jaringannya. Jadi kalau bus tadi yang kabel utama yang rusak dia berhenti, yang start kalau hubnya yang rusak dia berhenti. Kalau ini salah satu perangkat yang rusak maka lingkarannya akan terpotong lah istilahnya lingkarannya dan jaringannya akan berhenti. Terus kalau misalnya mau menambahkan atau mengganggu jaringan, ya atau kalau misalnya mau menambahkan atau menghapus perangkat, maka akan sangat sulit karena dia dapat mengganggu flow dari lingkarannya ini. Jadi bisa dibilang dia ini itu tidak expandable, tidak apa namanya tidak bisa ditingkatkan atau dikecilkan. Jadi kalau bisa dia ini untuk jaringan yang bakal kemungkinan besar tidak berkembang dan tidak menyusut. Dan dia itu lebih jangan tidak seefisien dari topologi start dan topologi mesh. Meskipun dia lebih efisien dari topologi bus tadi, tapi secara efisiensi dia masih di bawahnya mesh dan start. Selanjutnya kita langsung aja ke terakhir ini yang ada contoh saya ini topologi mesh. Jadi cara kerjanya itu menghubungkan setiap paket ke semua paket lain. Jadi semua paket ini saling terhubung. Ini menciptakan jalur komunikasi sehingga jika jalur satu jalur gagal, data masih dalam mencapai tujuan melalui jalur lain. Jadi bisa bilang dia menggabungkan konsep topologi ring ini dikembangkan lagi gitu. Jadi dia semua perangkat itu saling terhubung sehingga sehingga apabila terjadi suatu pada satu perangkat, maka datanya tetap bisa nyampe ke perangkat lain yang tidak terganggu. Kelebihannya itu yang pertama keamanan dan keandalan tinggi. Jadi dia reliabilitasnya tinggi, keamanannya juga tinggi karena memiliki banyak jalur komunikasi. Yang kedua itu dia berbeda dengan yang tiga lain tadi, dia tidak punya satu titik kegagalan. Eh, Karena kalau tadi toko Gibus, titik kegagalannya itu ya kabel ini, start itu hub, dan kalau topologi ring ini, salah satu dari paket ini kalau gagal, maka jaringannya gagal. Untuk topologi mesh itu tidak ada untuk kelemahan itu. Dan saya bilang topologi mesh ini cocok untuk jaringan yang membutuhkan konektivitas tinggi, seperti pusat data. Jadi dia ini saya bilang paling cepat lah di antara yang lain. Ruangannya yang pasti sangat mahal karena dia butuh banyak koneksi. Yang kedua itu konfigurasi dan pemilihannya itu kompleks. Dia ini yang paling kompleks di antara semua topologi yang saya kasih contoh ini. Sehingga pemeliharaannya itu benar-benar harus yang bisa bilang paling ahli dan membutuhkan biaya yang sangat mahal. Dan yang pasti itu membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih tinggi juga untuk mengenangani lalu lintas datanya yang tinggi nanti ya. Oke, baik di sini sekedar contoh saja implementasi dari topologi. Di sini saya menggunakan Google Cloud. Ini bisa kita lihat secara kerja topologinya. Dari branch office ini pertama dia terhubung ke router appliance, terus kemudian terhubung ke network connectivity center di sini. Terus bisa dilihat di sini ada banyak CPA misalnya di branch office A sama branch office B di sini. Terus dia terhubung melalui router, terus dia terhubung ke hub sentral. Kalau dilihat sih ini saya belum tahu ini pakai topologi apa ya. Soalnya kurang gambar saya ambil ini kurang jelas juga. Mungkin dia.
mengambil harusnya untuk Google seperti ini mungkin bisa menggunakan topologi mesh ya, karena mereka butuh jaringan yang super tinggi gitu. Oke, jadi sekian aja dulu ya presentasi dari saya. Maaf apabila saya salah salah kata atau mungkin tidak tegas gitu, karena saya juga di sini masih belajar gitu, baru juga mempelajari tentang topologi ini. Jadi sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.